Jadi ide bisnis yang kedua yaitu UGC Agency. Ingat gak, tadi gue bilang tuh kebanyakan orang ngelakuin clipping dengan berharap dibayar. Cuma kalau misalnya kalian mulai dengan ide bisnis yang berharap orang lain bayar kalian, itu terlalu banyak variabel yang kalian belum bisa kontrol. Dan kalian belum dapat sense-nya dari nentuin, oke, kalau gue ngelakuin ini bisa dapat berapa views, jenis konten ini bisa dihargain berapa. Nah, kenapa UGC Agency atau User Generated Content Agency itu lagi naik banget? Sekarang tiap kalian beli skincare atau produk viral, biasanya kebanyakan orang tuh pasti buka TikTok atau Instagram dulu. Dan nyari review, sekarang tuh udah bukan dari reviewer terkenal atau dari akun brandnya doang, tapi kebanyakan tuh nyari dari justru akun-akun kecil yang viewsnya nggak segede itu. Nah, konten kayak gini yang kelihatan otentik itu namanya user generated content. Dan enaknya data ini udah ngedukung 78% anak muda sekarang lebih percaya sama UGC dibanding iklan biasa. Brand-brand pun sadar konten review natural ini bisa bikin iklan mereka turun sampai 50% budgetnya, hasilnya sampai 3 kali lipat. Makanya market UGC ini diproyeksi bahkan bisa sampai 4 triliun rupiah lebih di 2031 nanti. Itu gila banget. Tren paling gede yang jelas kelihatan di dunia tipu-tipu dan dunia atensi, yang kelihatan lebih otentik itu bakal lebih narik perhatian orang. Makin banyak brand yang mau kelihatan otentik, makin banyak yang bakal nge-hire UGC agency. Nah, bedanya dari ide bisnis ini, yang pertama tuh Clipper itu analoginya kalian jadi DJ. Udah ada musiknya, kalian tinggal jahit-jahit jadi playlist dan tinggal ngedit-ngedit. Nah, UGC itu naik sedikit modalnya, yaitu tetap pakai HP doang bahkan di awal. Tapi kalian harus mulai produksi konten yang kalian sendiri. Jadi dari step 1 sampai step 3 itu mirip sama yang di ide bisnis kalian triple affiliate. Cuma bedanya yang sebelumnya kalian cari duit gedenya dari komisi penjualan produk, sekarang lu bisa lebih luas. Bisa mulai approach brand. Kalau kalian udah punya portfolio dan sense-nya, kalian bisa jual jasa kalian dengan KPI misalnya berapa views dalam 1 bulan atau berapa konten dalam 1 bulan. Dan jujur menurut gua market ini tuh masih early. Coba kalian cari aja berapa banyak agency UGC di Indonesia. Gak sebanyak agency kreatif atau agency lain. Kalian bisa ngelakuin hampir semuanya digital. Tapi yang paling penting di sini kalian harus punya branding. Beda sama Clipper yang kalian bisa anonymous terus make income. Minimal kayak punya kompro, punya website, dan sekarang bikin kayak gini juga udah gampang. Misalnya mau full digital, kalian minimal harus punya website. Karena gue collab sama Hostinger, kalian bisa cek ini layanan hosting Indonesia yang punya AI website builder, literally tinggal masukin satu prompt, misalnya tulis nama brand, jelasin sedikit tentang bisnisnya, sistemnya, dia langsung nge-generate websitenya kayak gini. Dan ini bukan cuma website yang statik atau gimana ya. Kalau kalian cobain Hostinger Horizon, fitur AI yang paling baru tuh bisa bikin aplikasi web bahkan. Misalnya gue mau bikin website portfolio sama profil gue dengan ngejelasin A, B, C, D, E. Dalam beberapa menit websitenya bisa langsung jadi. Simpelnya mulai kecil-kecil dulu aja dan modalnya tuh bisa sekecil mungkin. Jadi buat kalian yang lagi mulai bisnis kecil di ranah digital, ini lebih kerennya lagi. Hostinger tuh punya proyek Hostinger Microgrants yang pendaftarannya dibuka dari 29 Juli sampai 17 Agustus. Dia bakal milih 3 pemenang yang bakal dapat dukungan dana sebesar 20 juta rupiah. Plus tambahan paket layanan Hostinger senilai 4 juta rupiah. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa cek linknya, gue taruh di description. Nah, kalau udah punya branding, step terakhir sebenarnya sesimpel client outreach.